Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Ditya Hidayat dengan NIM 1901030136 dari kelas Ilmu Komunikasi 2C. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Teori Komunikasi. Pembahasan pertama adalah feminisme. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Gerakan feminisme telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender. Untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis juga berupaya untuk memastikan akses terhadap aborsi yang legal dan integrasi sosial, serta untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminis. Feminisme menjadi sebuah gerakan yang berkembang pesat sejak awal gerakan ini muncul pada pertengahan abad ke-18. Pengaruhnya begitu terasa di mana-mana, baik dalam lingkup sosial, politik, maupun budaya. Di abad ke-21 ini, perempuan diperbolehkan berpendidikan tinggi, memegang jabatan politik, berkarir, bahkan memilih sikap hidup untuk memiliki anak ataupun tidak memiliki anak. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan kondisi perempuan sebelum adanya gerakan feminisme. Pada saat itu, perempuan jarang terlihat di depan publik. Mereka hanya ditugaskan untuk berdiam diri di rumah dan mengerjakan pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga. Namun, hasil kerja feminisme yang telah banyak memajukan kehidupan perempuan tidak serta-merta disambut dengan tangan terbuka. Feminisme seringkali digambarkan secara buruk oleh berbagai macam kelompok. Di tingkat politik misalnya, feminisme dianggap mengambil porsi kekuasaan laki-laki, sedangkan di tingkat budaya, segala efek negatif kemajuan budaya kontemporer dianggap bersumber dari feminisme, seperti adanya kebebasan berhubungan seksual, perceraian, pakaian yang minim, dan sebagainya. Meskipun dianggap negatif, hingga pada abad modern ini, feminisme masih memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, karena pada kenyataannya marginalisasi terhadap perempuan masih saja terjadi, baik itu di tempat kerja, rumah tangga, bahkan kultur dan negara. Ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan seperti yang disebutkan sebelumnya merupakan tugas dari hadirnya feminisme untuk mengatasinya. Namun tetap saja, feminisme dipandang secara negatif oleh masyarakat. Sikap skeptis masyarakat terhadap feminisme dapat terjadi karena adanya sebuah anggapan yang menyebutkan bahwa feminisme telah beranjak terlalu jauh dan kabur dari tujuan awal sebenarnya. Jika kita lihat dari tujuan awal gerakan feminisme, sebenarnya tujuan awal gerakan ini adalah sebagai perjuangan guna meningkatkan kesempatan perempuan untuk mendapatkan persamaan hak dalam kebudayaan yang didominasi oleh laki-laki. Meski anjuran feminis terutama berfokus pada hak-hak perempuan, beberapa feminis termasuk Bell Hooks berpendapat untuk memasukkan pembebasan laki-laki di dalam tujuan feminisme, karena mereka percaya bahwa laki-laki juga dirugikan oleh peran gender tradisional mereka. Teori feminis yang muncul dari gerakan feminis bertujuan untuk memahami sifat ketidaksetaraan gender dengan memeriksa peran sosial dan pengalaman hidup perempuan. Ini telah mengembangkan teori-teori
dalam berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi isu-isu tentang gender. Banyak gerakan dan ideologi feminis yang telah berkembang selama tahun-tahun terakhir ini, serta mewakili berbagai sudut pandang dan tujuan. Beberapa bentuk feminisme telah dikritik karena hanya memperhitungkan perspektif kulit putih, kelas menengah, dan berpendidikan tinggi. Kritik ini mengarah pada penciptaan bentuk-bentuk feminisme yang spesifik secara etnis dan multikultural, termasuk feminisme kulit hitam dan feminisme interseksional. Sini ada prinsip-prinsip dasar feminisme. Yang pertama, memperjuangkan kesetaraan, memperluas pilihan individu, menghapus stratifikasi gender, mengakhiri kekerasan seksual, dan mendukung kebebasan seksual. Kemudian ada cabang pemikiran feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Yang kedua, feminisme sosial. Yang ketiga, feminisme radikal. Yang keempat, feminisme marxis. Analisa wacana kritis. Analisa wacana kritis atau critical discourse analysis mewakili beragam teori, metodologi, dan definisi yang meliputi konsep-konsep teori wacana dan teori kritis yang menyarankan suatu metode untuk mengungkap hubungan di antara berbagai perspektif. Analisa wacana kritis atau critical discourse analysis adalah studi tentang seks, ujaran, atau bicara, dan gambar-gambar visual untuk menemukan atau mengungkapkan berbagai makna yang dibagikan serta berkontribusi atau mewakili struktur-struktur sosial dan ideologi. Landasan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis dipengaruhi oleh teori wacana yang digagas oleh Michael Foucault yang menyatakan bahwa terdiri dari apa sajakah pengetahuan itu, bagaimana mengembangkan pengetahuan yang valid, bagaimana hal tersebut bisa terjadi, apakah fungsi yang dimiliki oleh subjek konstitusi dan membentuk masyarakat, apakah dampak pengetahuan tersebut berperan dalam perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian asumsi. Analisis wacana kritis tidak menyediakan satu macam atau satu teori khusus atau metodologi penelitian. Lebih dari itu, beberapa teori dan metode penelitian telah dipengaruhi oleh perkembangan analisis wacana kritis. Teori-teori epistemologis, teori-teori sosial, teori-teori psikologi sosial teori wacana, dan teori linguistik dapat ditemukan dalam analisis wacana kritis. Contoh feminisme seperti mengambil cuti untuk 50% bagian mengurus anak.